teman-teman, kami dari mahasiswa S1 Matematika Universitas Negeri Malang Angkatan 2024. Sebelumnya perkenalkan, aku Dita Aulia Rahmadani dan aku Laisa Faiz Anindya. Kami akan menjelaskan fungsi rasional. Simak videonya baik-baik ya. Selanjutnya, pada fungsi rasional, kita pada soal pertama akan menentukan persamaan parameter untuk garis singgung di titik 1,1 untuk fungsi x, y, yaitu y kuadrat min x kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat. Untuk x, y tidak boleh 0,0. Langkah yang pertama, kita harus menentukan nilai fungsinya. Nah, untuk menentukan nilai fungsi, kita substitusikan aja untuk titik 1,1. Jadi 1 kuadrat min 1 kuadrat per 1 kuadrat plus y 1 kuadrat sama dengan 0. Yang selanjutnya, itu turunan parsialnya. Pada fungsi x, y kuadrat min x kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat, kita menggunakan rumus u per v. Jadi untuk turunan parsial terhadap x, rumusnya yaitu v dikali turunan parsial terhadap x dikurangi u dikalikan turunan parsial terhadap x. Untuk u sama dengan y kuadrat min x kuadrat, untuk v sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Rumus awalnya yaitu v dikalikan u aksen dikurangi u dikalikan v aksen per v kuadrat. Jadi kita masukkan aja untuk nilai-nilainya. Untuk nilai v yaitu x kuadrat plus y kuadrat. Untuk nilai u aksennya terhadap nilai x yaitu min 2x dikurangi nilai u yaitu y kuadrat min x kuadrat dikalikan turunan terhadap nilai x yaitu 2x per x kuadrat plus y kuadrat kuadrat. Jadi min 2x dikalikan x kuadrat plus y kuadrat min 2x dikalikan y kuadrat min x kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat kuadrat. Jadi min 2x x kuadrat plus y kuadrat plus y kuadrat min x kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat kuadrat. Jadi ini bisa disederhanakan, ini dicoret saja. Jadi kan hasilnya 0. Jadi selanjutnya yaitu min 2x kali 2y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat kuadrat. Jadi nilai akhir dari turunan parsial terhadap sumbu x adalah min 4x y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat kuadrat. Selanjutnya kita menghitung turunan parsial terhadap sumbu y. Langkah-langkahnya sama, tetapi ini pada sumbu y. Jadi turunan parsial terhadap sumbu y yaitu x kuadrat plus y kuadrat dikalikan 2y min y kuadrat min x kuadrat dikalikan 2y per x kuadrat plus y kuadrat dikuadratkan sama dengan 2y kalikan x kuadrat plus y kuadrat min y kuadrat plus x kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat kuadrat. Ini bisa disederhanakan yaitu y-nya kita coret karena hasilnya 0. Jadi 2y dikalikan 2x kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat dikuadratkan. Jadi hasil akhirnya yaitu 4x kuadrat y per x kuadrat plus y kuadrat dikuadratkan. Jadi kita substitusikan untuk nilai x sama dengan 1 dan y sama dengan 1. Hasilnya yaitu 1/4 terhadap fungsi x dan terhadap fungsi y yaitu 1/4 juga. Selanjutnya kita menggunakan rumus pada bidang singgung. Rumusnya yaitu z sama dengan fungsi x0, y0 ditambahkan fungsi x pada x0, y0 dikalikan x min x0 ditambahkan fungsi y terhadap x0, y0 dikalikan y min y0. Kita substitusikan aja nilai-nilainya yang diketahui tadi sama dengan 0 min 1/4 dikalikan x min 1 ditambahkan 1/4 dikalikan y min 1. Hasil akhirnya yaitu adalah 1/4 y min x. Selanjutnya yaitu kita buat dua persamaan parameter garis singgung. Pada arah sumbu x kita menggunakan y sama dengan 1. Jadi x sama dengan 1 plus t. Untuk nilai z-nya yaitu min 1/4t. Untuk arah sumbu y kita menggunakan x sama dengan 1, y sama dengan 1 plus t, z 1/4t. Jadi kesimpulannya pada nomor 1 ini yaitu sehingga persamaan parameter garis singgung adalah garis singgung arah sumbu x yaitu 1 plus t, 1, min 1/4t. Untuk garis singgung arah sumbu y yaitu 1, 1 plus t, 1/4t. Dan selanjutnya yaitu tentukan keempat turunan parsial. Di sini kan kita punya fungsi x y yaitu sama dengan y kuadrat dikurang x kuadrat per x kuadrat ditambah y kuadrat. Di sini kita misalkan y-nya itu sama dengan y kuadrat dikurang x kuadrat dan f-nya itu x kuadrat ditambah y kuadrat. Pertama kita mencari turunan terhadap x-nya, yaitu dengan cara menggunakan rumus ux dikali v dikurangi u dikali fx per f kuadrat. Di sini kita udah mencari bahwa ux-nya itu sama dengan min 2x dan fx-nya sama dengan 2x. Maka bisa kita masukkan langsung di sini menjadi min 2x dikali x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi y kuadrat dikurang x kuadrat dikali 2x per x kuadrat ditambah y kuadrat kuadrat.
sama dengan min 2x dikali x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah y kuadrat dikurang x kuadrat per x kuadrat ditambah y kuadrat kuadrat. Di sini kita bisa sederhanakan karena di sini x sama x kuadrat dikurang x kuadrat, ini bisa kita sederhanakan menjadi min 4x y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat kuadrat. Lalu yang selanjutnya kita mencari turunan terhadap y. Di sini kita bisa menggunakan rumus yang sama seperti yang tadi, hanya saja yang berubah kita mencari ux-nya menjadi ux dikali v dikurang u dikali vx per v kuadrat. Nah, di mana kita sudah ketahui bahwa uy-nya itu sama dengan 2y dan fy-nya sama dengan 2y juga. Maka bisa kita langsung masukkan ke dalam rumus menjadi 2y dikali x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi y kuadrat dikurang x kuadrat dikali 2y per x kuadrat plus y kuadrat pangkat 2. Menjadi sama dengan 2y dikali x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang y kuadrat ditambah x kuadrat per x kuadrat ditambah y kuadrat kuadrat. Di sini kita bisa melihat adanya persamaan yang sama, yaitu y kuadrat dikurang y kuadrat, maka bisa kita sederhanakan hasil akhirnya menjadi fy xy yaitu 4x kuadrat y per x kuadrat ditambah y kuadrat kuadrat. Lalu selanjutnya kita mencari turunan parsial kedua dari fx. Sebelumnya karena kita sudah mendapatkan hasil untuk turunan parsial fx yaitu 4x y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat kuadrat, maka kita mencari turunan parsial kedua dari x, dimana kita misalkan lagi bahwa u itu adalah min 4x y kuadrat dan v adalah x kuadrat plus y kuadrat kuadrat. Nah, kita di sini mencari u aksennya. U aksen dari min 4x y kuadrat yaitu sama dengan min 4y, dan f aksen dari x kuadrat plus y kuadrat kuadrat itu sama dengan 4x x kuadrat plus y kuadrat. Lalu di sini kita tinggal masukkan ke dalam rumus yaitu u aksen dikali v aksen dikurang u dikali v aksen per v kuadrat. Lalu sama dengan min 4y kuadrat dikali x kuadrat ditambah y kuadrat kuadrat dikurangin 4xy kuadrat dikali 4x ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat per x kuadrat ditambah y kuadrat pangkat 4. Lalu selanjutnya di sini bisa kita hitung menjadi min 4y kuadrat x kuadrat plus y kuadrat ditambah 16x kuadrat y kuadrat dikali x kuadrat plus y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat pangkat 4. Karena di sini kita mempunyai persamaan yang sama, di sini bisa kita bagi antara x kuadrat plus y kuadrat dengan x kuadrat plus y kuadrat pangkat 4. Nah, di sini menjadi sederhananya yaitu min 4y kuadrat dikali x kuadrat plus y kuadrat plus 16x kuadrat y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat pangkat 3. Lalu selanjutnya kita mencari turunan parsial kedua. Sebelumnya telah dihitung bahwa untuk turunan parsial y yaitu 4x kuadrat y per x kuadrat plus y kuadrat kuadrat, maka di sini kita permisalkan lagi bahwa u adalah 4x kuadrat y dan v adalah x kuadrat plus y kuadrat. Nah, di sini kita mencari u aksen dan v aksennya lagi. Untuk u aksennya yaitu menjadi 4x kuadrat dan v aksennya yaitu 4y x kuadrat plus y kuadrat. Lalu selanjutnya kita bisa masukkan ke dalam rumus turunan parsial kedua yaitu u aksen dikali v dikurangin u dikali v aksen per v kuadrat. Lalu selanjutnya yaitu ini tinggal kita masukkan angkanya ke dalam rumus yaitu menjadi 4x kuadrat dikali x kuadrat plus y kuadrat kuadrat dikurangi 4x kuadrat y dikali 4y per x kuadrat ditambah y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat pangkat 4. Lalu selanjutnya di sini karena ada lagi persamaan yang sama, di sini bisa kita coret ya. Lalu selanjutnya di sini bisa disederhanakan menjadi 4x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 16x kuadrat ditambah y kuadrat per x kuadrat ditambah y kuadrat pangkat 3. Lalu selanjutnya yaitu kita mencari turunan campuran. Karena tadi sebelumnya sudah kita ketahui bahwa turunan parsial dari x itu sama dengan min 4xy kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat kuadrat, maka di sini bisa kita misalkan u dan v-nya. U-nya di sini kita ambil yaitu min 4xy kuadrat dan v-nya x kuadrat plus y kuadrat kuadrat. Lalu di sini kita bisa mencari u aksen dan v aksennya, di mana u aksennya itu menjadi min 8xy dan v aksennya menjadi 4y x kuadrat plus y kuadrat. Lalu selanjutnya angka-angka yang sudah kita dapatkan itu bisa dimasukkan ke dalam rumus menjadi min 8xy dikali x kuadrat plus y kuadrat kuadrat dikurangi minus 4xy dikali 4y dikali x kuadrat plus y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat pangkat 4. Lalu selanjutnya min 8xy dikali x kuadrat plus y kuadrat ditambah 16xy pangkat 3 lalu per x kuadrat plus y kuadrat pangkat 3. Lalu selanjutnya min 8xy dikali x kuadrat plus y kuadrat ditambah 16xy pangkat 3 per x kuadrat ditambah y kuadrat pangkat 3. Terus untuk soal selanjutnya yaitu tentukan limit pada y kuadrat
min x kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat untuk x, y mendekati 1,1. Di sini kita bisa langsung mensubstitusikan nilainya kepada persamaan, yaitu menjadi 1 pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 2 per 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2, maka menghasilkan 0 per 2. Maka dari persamaan tersebut menghasilkan limit 0, mendekati 0. Oke, untuk nomor selanjutnya yaitu tentukan titik-titik x, y di mana titik tersebut kontinu pada fungsi x, y yaitu y kuadrat min x kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat. Jadi fungsi x, y adalah fungsi rasional sehingga kontinu di setiap titik di mana penyebutnya tidak sama dengan 0. Penyebut fungsi ini adalah x kuadrat plus y kuadrat yang sama dengan 0 hanya ketika x sama dengan 0 dan y sama dengan 0, yaitu di titik asal 0,0. Karena x kuadrat plus y kuadrat lebih dari 0 untuk semua x, y tidak sama dengan 0, maka fungsi x, y kontinu untuk semua x, y kecuali di titik 0,0. Untuk soal nomor 5, soalnya yaitu tunjukkan bahwa f terdiferensiasikan di mana-mana dan hitung gradiennya, kemudian carilah persamaan bidang singgung. Untuk menjawab yaitu turunan pecahan parsial. Sebelumnya kan udah tahu bahwa turunan pecahannya parsial yaitu terhadap x yaitu min 4x y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat kuadrat terhadap sumbu y yaitu 4x kuadrat plus y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat kuadrat. Jadi gradiennya dimisalkan pada titik 1,2. Untuk fungsinya yaitu ini pada fungsi yang pertama pada titik 1,2, jadi 2 kuadrat min 1 kuadrat per 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 3/5. Pada yang selanjutnya yaitu turunan parsialnya terhadap sumbu x. Pada titik 1,2 kita substitusikan aja, jadi min 4 kalikan 1 kalikan 4 per 25 sama dengan min 16 per 25 terhadap sumbu y hasilnya 8 per 25. Untuk soal selanjutnya yaitu kita menyatakan f dalam bentuk parameter t, kemudian carilah dz per dt nya. Mula-mula kita misalkan x sama dengan t dan y sama dengan t kuadrat. Zt sama dengan f x t, y t sama dengan t kuadrat min t kuadrat per t kuadrat plus t kuadrat kuadrat. Ini dari fungsinya yang pertama tadi sama dengan t pangkat 4 min t kuadrat per t kuadrat plus t pangkat 4. Selanjutnya kita cari turunan dz per dt nya. Jadi turunannya yaitu kita menggunakan turunan yaitu u per v. Jadi 4t pangkat 3 min 2t dikalikan t kuadrat plus t pangkat 4 min t pangkat 4 min t kuadrat dikalikan 2t plus 4t pangkat 3 per t kuadrat plus t pangkat 4 kuadrat. Selanjutnya yaitu kita hitung masing-masing bagiannya. Yang pertama ada 4t pangkat 3 min 2t dikalikan t kuadrat plus t pangkat 4 sama dengan 4t pangkat 3 dikali t pangkat 2 plus t pangkat 4 min 2t dikalikan t kuadrat plus t pangkat 4 sama dengan 4t pangkat 5 plus 4t pangkat 7 min 2t pangkat 3 min 2t pangkat 5 sama dengan 4t pangkat 7 plus 4t pangkat 5 min t pangkat 3 min 2t pangkat 5. Untuk 4t pangkat 5 bisa dikurangi dengan min 2t pangkat 5, hasilnya yaitu 4t pangkat 7 plus 2t pangkat 5 min 2t pangkat 3. Untuk yang selanjutnya ada t pangkat 4 min t kuadrat dikalikan 2t plus 4t pangkat 3 sama dengan t pangkat 4 dikali 2t plus t pangkat 3 min t kuadrat dikalikan 2t plus 4t pangkat 3 sama dengan 2t pangkat 5 plus 4t pangkat 7 min 2t pangkat 3 min 4t pangkat 5 sama dengan 2t pangkat 5 min 4t pangkat 3 plus 4t pangkat 7 min 2t pangkat 3 sama dengan min 2t pangkat 5 plus 4t pangkat 7 min 2t pangkat 3. Untuk turunannya jadi ada 4t pangkat 7 plus 2t pangkat 5 min 2t pangkat 3 min 4t pangkat 7 plus 2t pangkat 5 plus 2t pangkat 3 plus t kuadrat plus t pangkat 4 kuadrat sama dengan 4t pangkat 7 min 4t pangkat 7 plus 2t pangkat 5 plus 2t pangkat 5 ditambah min 2t pangkat 3 plus 2t pangkat 3 plus t kuadrat plus t pangkat 4 kuadrat. Jadi hasilnya yaitu 0 ditambahkan 4t pangkat 5 plus 0 per t kuadrat plus t pangkat 4 kuadrat sama dengan hasil akhirnya yaitu ada 4t pangkat 5 per t kuadrat plus t pangkat 4 kuadrat. Selanjutnya itu merupakan carilah persamaan garis singgung f di titik 1, 1, 0. Pertama di sini kita menggunakan turunan parsial dari x dan y. Turunan parsial dari x itu sebelumnya sudah kita ketahui bahwa min 4x y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat kuadrat, dan turunan parsial dari y yaitu 4x kuadrat y per x kuadrat plus y kuadrat kuadrat. Di sini bisa kita lakukan evaluasi di titik 1,1. Dengan turunan parsial x itu kita substitusikan dengan 1,1 menjadi min 1, dan turunan parsial y kita substitusikan dengan 1,1 menjadi 1. Lalu kemudian selanjutnya menggunakan rumus bidang singgung, yaitu di mana rumusnya
adalah Z dikurangin Z0 sama dengan fx, x0 y0 dikali x dikurangin x0 ditambah fy, x0 y0 dikali y dikurangin y0 sama dengan min 1 dikali x min 1 ditambah 1 dikali y min 1 sama dengan x plus 1 ditambah y min 1, sehingga kita mendapatkan hasil min x ditambah y. Lalu selanjutnya yaitu carilah nilai maksimal atau minimum lokal di fxy. Yang pertama yaitu kita cari titik stasionernya dulu dengan turunan parsial x dan turunan parsial y, di mana turunan parsial x yaitu min 4xy kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat kuadrat, dan turunan parsial y yaitu sama dengan 4x kuadrat y per x kuadrat plus y kuadrat kuadrat. Dari fx sama dengan 0, di sini dari min 4x y kuadrat sama dengan 0, itu kita ketahui bahwa jika x-nya sama dengan 0 atau y-nya sama dengan 0. Lalu selanjutnya dari turunan parsial yang y-nya itu kita sama dengan 0, kita bisa mengetahui bahwa 4x kuadrat y sama dengan 0 itu apabila x sama dengan 0 atau y yang sama dengan 0. Sehingga titik stasionernya berada di 0,0. Hanya ada di 0,0. Lalu selanjutnya yaitu uji titik sekitar 0,0. Di sini kita menggunakan f1,0 yang menghasilkan min 1, dan terus f min 1,0 yang menghasilkan min 1, lalu f0,1 yang menghasilkan 1, dan f0,min 1 yang menghasilkan 1. Namun di sini perlu kita perhatikan bahwa pada soal yang diberikan bahwa x, y itu tidak sama dengan 0,0. Jadi titik 0,0 ini tidak termasuk ke dalam domain fungsi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di sekitar titik 0,0 terdapat nilai positif dan negatif, jadi nilai tersebut selalu naik turun, dan sehingga dari persamaan itu fx dan y tidak memiliki maksimum dan minimum. Oke teman-teman, jadi kita akan menggambarkan grafik dari persamaan yang sudah kita punya dengan menggunakan Desmos. Di sini kalau kita misalkan memasukkannya ke dalam titik-titik, maka kita bisa dapatkan bahwa jika kita memasukkannya ke dalam titik 1,1 kita akan mendapatkan 0. Jika kita memasukkannya ke dalam titik 2,1 kita akan menghasilkan min 0,6. Dan jika kita memasukkannya ke dalam titik 1,2 kita akan mendapatkan 0,6. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa semakin besar selisih antara y kuadrat dan x kuadrat, maka semakin ekstrim nilai fungsinya mendekati min 1 atau 1. Fungsi ini melibatkan pecahan di mana pembilangnya adalah y kuadrat min x kuadrat dan penyebutnya x kuadrat plus y kuadrat. Karena penyebutnya selalu positif untuk x, y tidak sama dengan 0, maka tanda dari hasil fungsi akan sepenuhnya ditentukan oleh pembilangnya. Di mana jika y kuadrat lebih dari x kuadrat, maka hasilnya akan positif. Lalu sebaliknya, jika y kuadrat kurang dari x kuadrat, maka hasilnya akan negatif. Dan jika y kuadrat sama dengan x kuadrat, maka hasilnya adalah 0. Jadi fungsi ini bernilai 0 di sepanjang garis y sama dengan x dan y sama dengan min x. Karena pada garis-garis itu y kuadrat sama dengan x kuadrat. Ini akan jadi pembatas antara daerah positif dan negatif pada grafiknya. Nah, di sini kalau kita gambarkan grafik pada ruang 3 dimensi, kita bisa melihat bahwa terdapat permukaan yang naik ke arah Y dan turun ke arah X, dengan transisi lembut di sepanjang garis Y sama dengan plus minus X. Bentuk seperti ini disebut permukaan saddle atau permukaan pelana kuda, karena bagian tengahnya melengkung dua arah yang berlawanan. Permukaan ini punya simetris, yaitu satu simetris terhadap sumbu Y, lalu yang kedua yaitu bentuknya juga tetap sama kalau kita putar 180 derajat terhadap titik asal. Jadi, grafik ini tidak mempunyai titik puncak atau titik lembah, tetapi mempunyai titik pelana, yaitu titik yang bukan maksimum atau minimum, tetapi juga tetap menjadi titik kritis secara lokal. Lalu selanjutnya, kita masuk ke peta kontur. Peta kontur itu sendiri adalah proyeksi dari grafik 3 dimensi ke bidang datar, yaitu bidang XY. Dalam peta kontur, kita menggambarkan garis yang menghubungkan titik-titik dengan nilai Z yang sama. Untuk fungsi ini, garis kontur Z sama dengan 0 terjadi di sepanjang garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Garis-garis kontur lainnya akan membentuk kurva-kurva yang simetris terhadap dua garis itu. Yang pertama, di daerah yang nilai fungsinya positif, kontur akan melengkung atau cembung keluar. Jadi, semakin rapat nilainya, maka semakin besar. Lalu yang kedua, di daerah yang nilai fungsinya negatif, maka kontur akan melengkung atau cembung ke arah dalam. Nah, dari peta ini membantu kita untuk melihat bagaimana perubahan nilai Z terjadi dari satu titik ke titik lainnya tanpa harus membayangkan secara langsung bentuk 3 dimensinya. Dan kalau dilihat, area positif dan negatif dipisahkan dengan sangat rapi oleh garis 0. Jadi, seperti itu penjelasan grafik dari fungsi fx, y sama dengan y kuadrat min x kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat. Jadi, tersebut adalah video penjelasan dari fungsi rasional. Sekian dari kami and bye-bye!